Man kafara fa alaihi kufruh. Siapa saja yang kafir atau kufur, maka kekafiran itu akibatnya, sanksinya, hukumannya alaihi, atas dia sendirilah yang menanggungnya, bukan siapa-siapa. Alaihi itu atas tanggungannya. Apa itu? Akibat kekufuran, kekafirannya. Dia tidak bisa menuduh lantaran sanu. Bahkan setan pun yang dituduh membela diri dia. Tak mau setan itu tuduh, dituding-tuding. Maka terkenalah nanti dia neraka pidato iblis. Membela diri, justru membalikkan tuduhan kepada mereka-mereka yang menuding sang iblis, di mana mereka mengkutuk, melaknat, mencaci, mencela iblis. Kau biang keroknya, pajak kapunduang kau. Di situ iblis berarti surah Ibrahim nanti. Berarti siapa yang kafir dia tidak boleh dan tidak bisa. Masing-masing kita dikasih akal. Lahum qulubun, mereka yang punya hati, mereka yang punya telinga, mereka punya mata. Bahkan banyak ayat yang bilang afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun. Itu semuanya akan menyuruh masing-masing kita untuk berpikir menggunakan akal, untuk berilmu. Adalah makna alaihi fa'alaihi, maka atas dirinya lah akibat kekufuran itu. Apa itu? Ya, akibatnya kan siksa, azab. Itu satu. Yang kedua, wa man amila, dan siapa saja yang amila salihah, melakukan yang saleh, yang baik, atau di kita terkenal dengan amal saleh, fali anfusihim yamhadun. Yamhadun itu ada ulama yang memahami adalah mempersiapkan. Mereka mempersiapkan untuk diri mereka sendiri sesuatu yang akan mereka peroleh, yang akan mereka tempati, yang akan mereka terima setelah kematian. Kalau Imam Qurtubi memahami hamparan, al-mahdu itu hamparan atau tempat tidur. Barangkali kita pernah mendengar, tentulah ilmu itu minal mahdi, daripada buayan, tempat tidur, sampai ke lahat. Kalau begitu, orang yang beramal saleh, dia telah mempersiapkan hamparan, tempat yang akan dihuninya, dipakainya nanti setelah kematian. Apa nama adalah yamhadun. Bermula semenjak setelah mati dikubur sampai ke surga. Nah, di situ kita garis bawahi seketik. Kita balik ke diri kita masing-masing. Sejauh mana kita telah mempersiapkan tampek yang akan kita tampeti, yang akan kita huni setelah kehidupan dunia. Sebab man amila salihah, siapapun yang beramal saleh,
Fali anfusihim, maka mereka untuk diri mereka sendiri telah mempersiapkan. Apa yang mereka persiapkan? Sesuatu yang akan mereka tempati. Bagaikan mihad. Di Kambang Kasua dulu dikasih alih, kemudian baru bobok lalok di situ. Namanya mihad atau tempat lalok. Dalam kitab yang bawa ko adalah pertama, amal saleh itu adalah sebagai hamparan, tempat yang nyaman, tempat yang enak baginya istirahat di kubur. Karena orang mukmin itu kalau mati nya istirahat daripada hiruk pikuk, daripada bersirangak dalam hidup dunia. Jadi tempat yang nyaman bagi orang mukmin adalah setelahnya mati. Makanya suruhnya istirahat, rauhun wa raihan. Nabi dalam hadis Bukhari sebutkan mustarih. Itu orang yang beristirahat. Kan pernah kita kaji dulu. Lewat jenazah, kata Nabi, al-mustarih. Sahabat bertanya, apa itu Rasulullah? Orang mukmin itu mati istirahat. Bahkan ketika akan diambil nyawanya, lah dikacikkan oleh malaikat. Sekarang tiba masanya untukmu istirahat. Tapi kalau orang yang mukmin mati itu, ya alam sekeliling yang istirahat. Mustarah minhu. Binatang, hewan, tanam-tanaman, negara istirahat. Istirahat negara daripada pajak aku. Tapi elunya mati lah, begitu ke bahasa Arab. Namanya mustarah minhu. Aku dapat aku ndak mustarah minhu. Tapi mustarih. Ana mustarah minhu, yang diistirahatkan daripadanya. Deknya mati, sesuatu yang ada di sekitar sekelilingnya atau di mana-mana istirahat daripadanya. Hutan istirahat daripada mana? Penembang liar. Bumi istirahat daripada dikaruaknya tadi. Kabarnya Aceh lah berlubang 3 hektar. Dengan kedalaman 1 meter ke bawah. Karuak aja mungkin. Lautan istirahat daripadanya. Negara, ekonomi, pokoknya mustarah minhu. Yang diistirahatkan orang lain daripadanya. Kalau begitu, dengan matinya seseorang, orang lain bisa mangok. Hai, muju anu matinya. Kalau laman tu nyen orang kawa, itulah bayu. Nantilah itu. Makanya orang mukmin itu, bagi mereka mati itu istirahat. Bahkan dalam satu ayat mereka istirahat menuju rahmat Allah. Ila rahmatillah. Dan orang mukmin itu dia sudah mempersiapkan tempat yang akan ditempatinya di alam barzakh. Yamhadun. Fali anfusihim, maka untuk diri mereka sendiri mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan amal saleh itu di mana kepada di mana bertampe. Mantun. Sebab mantunnya tentu kawak painuleh. Berarti kekuatan amal saleh itulah yang sebagai bekal untuk kita setelah mati. Dan awak pun kan tak tahu tu. Setelah mati ko anan kadi disuguhkan kepada kita oleh Allah.
Makanya doanya akrim nuzulahu. Muliakan hidangan atau apa yang kau disuguhkan kepadanya ya Allah. Akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu. Nuzul itu hidangan. Kau kamar tamu, kau makanan, atau segala sesuatu yang akan nyaman tamu itu, namanya nuzul. Itu yang kita baca akrim nuzulahu. Alangkah baiknya setiap kita mensalatkan jenazah, kita mengerti yang kita baca itu. Cuma ketika itu kita sedang minta kepada Allah, ya Allah, akrim, muliakan, baikkan, baguskan apa yang akan disuguhkan kepadanya setelahnya selesai proses registrasi dengan malaikat mungkar nangkir. Akrim nuzulahu. Tapi adalah nanti nuzul ke hamim, fa nuzuluhum min hamim. Maka yang akan dihidangkan pada mereka adalah hamim, air yang sangat panas. Dalam surat Sajadah, nuzulan min ghafurir rahim. Hidangan daripada Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat kau bilang, siapa yang bermasalah, itu berarti dia telah mempersiapkan untuk diri mereka sendiri tampek atau hidangan suguhan di alam sana. Saya gini, selagi masih ada waktu, ada kesempatan sebelum kita menyesal. Itulah yang disebut nanti dalam surah Al-Hasyr tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, karena takwa itu bekal terbaik. Tidak ada bekal yang melebihi daripada takwa. Wa tazawwadu, berbekallah. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Orang kalau datang kepada Nabi kan kalau minta doa, jikanya kebarangkit ke mahkamah, Rasulullah doakan, zawwadakallahu taqwa, semoga Allah membekalimu dengan ketakwaan. Zawwadaka, semoga Allah zawwada membekalimu dengan ketakwaan. Sebutnya kebarangkit baik. Itu berarti kalau lah berbekal takwa, nyaman di jalan. Dia akan melaksanakan apa yang diperintah, mengikutikan apa yang dilarang. Wa ghafara dzambaka, dan semoga Allah mengampuni dosamu. Wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, semoga Allah memudahkan untukmu kebaikan di mana saja engkau berada nanti dalam perjalanan. Itu doa Nabi. Pokoknya kalau kapai wa datangilah orang alim. Ada yang kepai cahe alah jodoh. Biasanya orang-orang yang beradab dia meminta beri yang nasihat buat kepai berangke. Oh, namanya kepai tempe bertanya pulang terbalik. Aku nak jarang tak. Ijalai ke jarang kain, jarang tangguak ke nak dul. Tu. Minta nasihat kepada guru, kepada orang alim, kepada ulama, agar dinasihatinya kita dan didoakan. Nah, salah satu doa Nabi yang terkenal itu takwa. Dan Nabi itu kan minta takwa ketika sujud lah. Pernah kita bacakan, ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada diriku ketakwaannya. Atau Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, ya Allah berikan, anugerahkan kepada kami petunjuk, ketakwaan, wal afaf, kesucian diri, dan gina, kekayaan, ketidakbutuhan kepada orang, Tuhan terlain. Untuk itu bertakwalah. Dalam surah Al-Hasyr tadi, ayat 18, wal tanzur, dan hendaklah memperhatikan nafsun, seseorang diri, maqaddamat, apa yang telah diperbuatnya. Karena apa yang telah diperbuatnya, itulah nanti yang akan diterimanya. Faliam fushim,
Ini ke situ aja payah balik. Wattaqullah. Diulang balik 2 kali takwa dalam saya asyarkan. Wattaqullah. Ini diapit. Bertakwalah kepada Allah, takwa kepada Allah. Itu pokoknya. Bapa dan ibu-ibu yang berhadir, pernah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tercatat sebagai hadis nomor 2958 berbunyi daripada Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ayyukum, siapa di antara kalian, malu warithihi, yang harta warisnya atau yang akan diwariskannya, ahabbu ilaihi, yang lebih dia cintai daripada hartanya sendiri. Siapa di antara kalian yang lebih mencintai harta yang akan diwariskannya dan daripada hartanya sendiri. Sahabat menjawab dengan polos, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa malu abu ilaih. Tidak ada seorang pun di antara kami, ya Rasulullah, yang tidak mencintai hartanya sendiri. Jadi, namun kalian kan lebih mencintai harta yang akan diwariskannya atau hartanya sendiri. Sahabat menjawab, tentulah kita akan mencintai harta kita sendiri pada harta yang akan ditinggalkan. Ma minna, tidak ada di antara kami yang lebih mencintai sesuatu yang akan diwaris-wariskannya dibanding dengan hartanya sendiri. Kata beliau menjawab, fa inna ma lahu ma qaddama. Ketahuilah, hartanya itu adalah apa yang telah diberikannya, apa yang telah dikirimkannya. Wa malu warisi, dan harta warisnya, ma'akhara, harta yang ditinggalkannya hingga kematian menemuinya, itulah harta waris. Berarti yang hartanya sendiri, apa yang telah diberikannya. Harta yang disimpannya, baik di bank saku atau di bank konvensional, itu bukan hartanya, itu harta ahli warisnya. Hartanya sendiri adalah maqaddama, apa yang telah diberikannya. Mentun. Tapi kalau harta aku yo pilih ko perlu jo orang ko. Pilih ko ako. Jika sebab setiap kita ka bakacio untuk akhirat, syaitan mampang. Halo. Ano ada BTA, ada BCA. Kalau BCA, Bank Sentral Asia, ya. Kalau BTA, Bank Tabungan Akhirat. Jadi kalau BTA aku, pegawai-pegawainya orang miskin, orang fisabilillah, orang-orang susah, orang-orang dililit hutang, anak-anak yatim, itu pegawai BTA, Bank Tabungan Akhirat. Jadi kalau kita lagi yang kepadanya, berarti kita lah menabung untuk akhirat. Cuman setan tak amuh setan tu. Maka setan nanti takhwif nama. Takhwif mempertakut-takuti kita. Nanti kalau kau beri, nanti engkau fakir. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu yukhawifukum. Setan itu mempertakut-takuti kamu jika kamu berinfak, bersedekah, membantu, menolong, nanti kamu fakir. Sementara Allah menjanjikan karunia dan pahala. Sering-sering kita ko
acok terpengaruh oleh setan. Padahal janji setan tu nak ada betul kan. Kalau namanya perjuangan terberat bagi orang yang berharta, yang tidak terbiasa bekerja untuk akhirat, bank tabungan akhirat. Padahal itulah yang nuntutnya itu nuntutnya. Satu kali kan begini, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ketika Rasulullah membaca surah Al-Hakumut Takasur, kata daripada Mutarif, daripada bapaknya, aku mendatang Nabi. Ketika itu Nabi sedang baca Al-Hakumut Takatur hatta zurtumul maqabir. Lalu beliau berkata, setelah selesai baca Al-Hakumut Takatur, telah melalaikan kamu, saling berbanyak dan berbangga tentang harta dan segala macam. Kata Nabi, Ibnu Adam berkata, mali, haratoden. Walaka ya ibn Adam min malika illa ma'akalta fa'afnaita. Wahai Adam, yang hartamu itu adalah apa yang kau makan, ma'akalta, lalu habis. Menjadi daging, menjadi tulang, menjadi saraf, menjadi darah, dan segala macam. Kemudian ampasnya turun ke bawah. Alun ke paluah. Nah, itu hartamu. Au labista fa'ablaita. Atau apa yang kau pakai, lalu yang kau pakai itu la lusuah, la sampi, la jabia, itu la lusuah, la jabia, atau la sampi. Kau kami tambah tua, kau peri buncit kau. Situ no. Atau tasaddaqta, atau apa yang kau sedekahkan, fa'amdaita, dan kau habiskan, itu yang harta. Berarti hartamu tiga cuma, yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Dan nasabana harta kamu yang ketiga, apa yang kamu sedekahkan. Berarti kamu bersedekah telah mempersiapkan apa sesuatu nanti yang akan kamu tempati, kamu pakai, kamu manfaatkan di seberang kematian. Mulai saja di kubur, maka sedekahnya telah mulai menjadi pembelanya. Amal saleh telah membelanya. Dalam kitab Targhib wa Tarhib, ketika orang mukmin itu meninggal, makanya dibela oleh 4 hal. Pertama, salat, puasa, amal saleh dan sedekah dengan segala macam jenis, sehingga tidak ada tampik masuk. Datang dari arah kanan, tampil salat. Datang dari depan, tampil puasa. Datang sebelah kiri, tampil sedekah. Datang dari bawah, dari kaki, tampil amal saleh. Tidak ada tampik masuk. Karenanya lah bentengi diri kita. Kitab Targhib At-Tarhib oleh Al-Hafiz Al-Munziri, 4 jilid atau 5 jilid. Beliau susun kitab itu adalah berdasarkan hafalan-hafalan saja. Sampai kitab beliau tulis hadis-hadis berdasarkan hafalan. Ini copas ke dah? Yang beliau pelajari, beliau apa? Beliau tuangkan dalam buku. Bernamalah buku itu Targhib wal Tarhib. Bisa katakan harapan dan kecemasan, kira-kira begitu terjemah. Al-Hafiz Al-Munziri. Antara di mana posisi wak dengan beliau? Dalam kitab itu dua nukil sekian banyak hadis. Salah satunya adalah yang kita baca sebentar. Apabila datang dari kanan,
Di situlah do salat. Lado puasa. Lado sedekah dan amal saleh. Tak bisa sampai masuk. Sampai masuk kan itu. Kanan, kiri, bawah. Tak ada leh. Berarti ketika itulah mulai membela. Sedekahlah mulai membela. Menjadi cahaya di kubur. Di akhirat untuk jadi pelindung. Di neraka menjadi penyelamat. Di surga menjadi posisi tempat di mana kita ditempatkan. Itu janganlah kita buang-buang harta kita yang nanti akan kita sesali. Baik, itu kata Nabi SAW. Yang tak kalah pentingnya, setelah kita mati, agak mengarah ke mati seketik, orang-orang yang kita gauli di atas dunia dulu, kadang mereka aku yang lebih berguna berumpama daripada anak, isteri dan keluarga. Karena keluarga asyik mau bagi harta. Dan sanak-sanak bacikaruan seliang menuntut tentang harta nan tinggal. Tapi orang-orang yang sedih dengan kepergian kita, dia berdoa. Dan berdoa setelah berdoa. Apa yang kita tinggalkan mereka pakai, mereka gunakan. Kalau ilmu mereka amalkan. Begitu pentingnya kita bergaul dengan orang yang baik-baik. Dan banyak kita berbuat baik, menyebarkan kebaikan. Kalau dapat satu hari jangan sampai berhenti berbuat baik. Atau memberikan kebaikan. Atau menyebarkan kebaikan. Satu hari jangan sampai tidak. Karena itulah yang terkadang kita sepelekan, justru setelah kita meninggal, itu yang berfaedah dan manfaat pada kita. Istilahnya dalam beberapa penjelasan ulama bahwa bukan anakmu yang kadang-kadang mendoakanmu, tapi muridmu. Bukan saudara-saudaramu yang mendoakanmu, tapi kawan-kawanmu. Bukan keluarga besarmu yang mendoakanmu, tapi adalah kolega-kolega atau jamaah-jamaahmu yang selalu kamu hadir di tengah-tengah mereka. Karena mereka akan terus, sebab mereka tidak peduli dengan harta. Karena mereka bukan ahli waris. Mereka tidak berharap apa-apa, melainkan apa yang telah engkau berbuat baik kepada mereka, mereka doa. Mereka pakai. Itulah dia. Jangan sepelekan itu. Maka disuruh kita untuk selalulah kita berada di majlis-majlis yang baik. Bergaul dengan orang-orang baik. Berada di tengah-tengah orang baik. Lebih-lebih bergaul dengan orang alim. Bukan orang saleh, orang alim. Orang saleh itu je. Kalau orang saleh bergaul, kita tak dapat apa-apa dah. Tapi kalau orang alim, kita dapat apa-apa. Sehingga para guru-guru kita mengajari kita, jangan lupa mendoakan guru-gurumu. Karena jasa mereka dalam satu sisi melebihi jasa orang tua. Orang tua melahirkanmu, mengasuhmu, membiayai hidupmu. Tapi mereka terkadang tidak mengajarimu, tidak mendidikmu. Awak dapat doa-doa, diam dia. Dapat bacaan ayat ketika mengaji di surau. Tahu kita melakukan berbagai macam hal kan kerana guru. Bukan orang tua. Apalagi zaman kini orang tua seakan-akan sekolah tu sampai menumpang anak. Lebih-lebih pesantren. Hanya nanti kerja di luar. Yang mengiluh kamu kadang-kadang gitu. Siapa yang kalau kami di pesantren tu dari anak alun balik, alun menstruasi, di pesantrennya balik bermimpi menstruasi.
Ada banyak orang tuanya nak tahu bahasa anak lah balik atau alun. Bermimpi anak itu alun. Dah datang haid anak tu alun. Guru nama ajar. Pesantren. Kalau sekolah masuk pagi, pulang sore. Di pesantren lah anak itu mengenal kehidupan. Bergaul dengan sekian banyak kawan-kawan. Banyak menimba pengalaman. Untuk itu, hormati gurumu. Jangan cari-cari kesalahan gurumu dan jangan bertonggok kamu di kesalahan gurumu. Imam Nawawi rahimahullah yang terkenal dengan banyak karya beliau. Sampai kini, salah satu kitab beliau Riyadhus Shalihin, Al-Azkarun Nawawiyah, Arba'in Nawawi, kitab Syarah Al-Muazzab, banyak-banyak. Syarah Sahih Muslim, lebih ke banyak 400-an. Sehingga beliau nulis di kamar musajid. Kadang-kadang tak sempat makan. Kadang-kadang saudara beliau minta makan sebab beliau asyik. Yes. Kata beliau dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muazzab jadi 1 halaman 36. Nak sikoh tu di Majmu' Syarah Al-Muazzab, dua-dua boleh jilid besar sikoh. Jadi 1. Kata beliau waqad kana ba'dul mutaqaddimin. Dulu orang-orang siswa, ulama-ulama besar siswa, amalan mereka begitu. Itu idza dhahaba ila muallimihi, apabila mereka pergi ke tempat gurunya untuk belajar. Atau di majlis gurunya, tempat di mana dia memperoleh ilmu. Daripada muallim. Tasaddaqa bi syai', dia bersedekah terlebih dulu dengan sesuatu. Lalu waqal, dia berkata, Allah mastur aiba, Allah mastur aiba muallimi anni. Ya Allah, tolonglah tutup aib, cacat, kesalahan, kelemahan guruku daripadaku. Jangan sampai aku tahu kelemahannya, kekurangannya. Ustur aiba muallimi anni, tutupilah aib guruku daripadaku, kesalahannya, kekurangan, kelemahannya. Wala tazhab barakata ilmihi minni, jangan sampailah hilang barakat ilmu yang diajarkannya kepadaku. Kadang terbalik tu. Nampak kesalahan guru kecil, bertonggok no habis-habisin. Habis ilmunya, hilang keberkatan. Kau tahu aib guru wak, ando ansen. Kau dapat jangan tahu aib guru, jangan dicuki-cuki ya kekurangan guru wak. Kau nak berkat ilmu, hilang berkat ilmu. Man ta'azza, siapa yang bikin gurunya sakit, tidak nyaman, tidak enak gara-gara lakunya atau perbuatannya atau bagaimanalah, yuhramu barakah ilmi. Yuhram, terhalangnya mendapat berkah ilmu yang diajarkan gurunya. Wala yantafi' bil ilmi illa qalil. Tidak dapat memanfaatkan ilmu kecuali sedikit. Kena guru. Sia manusia yang tidak salah, yang tidak kurang. Tapi bertonggok di kekurangan orang, itu salah kadang. Apalagi guru. Sehingga guru kalau sudah tersakiti dan kita memacik kesalahan guru, tidak ada berkat ilmu dia, hilang ilmu. Hilang. Tanyalah orang yang durhaka ke guru, tidak ada berkat ilmu, tidak ada manfaat. Kok kalau ibadah sekecil, hilang. Jadi siapa nanti dikatakan orang yang meremehkan, menyakiti perasaan guru atau menyakiti betul-betul gurunya, dicobai dengan 3 hal. Pertama, lupanya dengan ilmu yang diajarkan guru. Tak terkenal lupa. Nanti apanya ni pelajaran tak terkenal. Yang kedua, tumpul lisannya. Tumpul lisan tak bisanya untuk menjalihkan, menguraikan apa yang telah dipelajarinya. Dan yang ketiga, orang ko biasanya di akhir hayatnya sengsara, menderita. Kok di mana piti banyak tapi tidak berkah. Itu bahaya.
yang jarang diungkapkan oleh orang-orang ketika orang-orang bermajlis. Sebab orang menang guruku di sekolah. Enggak. Lebih banyak guruku enggak di sekolah. Karena yang guru itu siapapun yang telah mengajar kita dan kita dapat pelajaran darinya langsung atau tidak langsung. Itu guru. Apalagi kita belajar dengan guru. Bayangkan ada seorang murid belajar dengan guru 38 tahun. 38 tahun sehingga telah ambil kahwin. Dia masih tungki belajar guru. Tadi membaca sejarahnya. Ada salah seorang murid Imam Abu Hanifah, 16 tahun belajar Imam Abu Hanifah tidak bertukar-tukar gurunya. Sampai habis Imam Abu Hanifah tu, mati baru berhenti. Ada orang yang mencari salah guru kepanjangan. Aku tidak batu orang tu. Mestinya guru kita doakan. Walaupun guru lah mati. Jadi kebahagiaan seorang guru, ketika nyolah mati, dia mendapat doa bukan dari anaknya, tapi dari murid. Disusullah para ulama, guru-guru, doa-doa yang akan dibaca, termasuk doa untuk guru-guru. Karena dia tahu betapa besar jasa guru. Mudah-mudahan awak di masjid ko, di surau ko, ndak doa ko, ndak punya guru ko. Kadang-kadang semua guru wak. Kadang-kadang semua yu guru tu. Amin tu. Jadi setelah kita wafat, setelah kita mati, tentu kita nanti akan memakai, akan memanfaatkan, akan menerima apa yang telah kita persiapkan sebelum mati. Nama Yamhadun. Syariat Arum tadi. Yamhadun. Yamhadun tadi. Analah kita persiapkan ketika hidup. Kita nanti akan memetik, menuai, memandangnya setelah mati. Kalau kekafiran, kita juga yang menuainya. Kalau amal saleh, kita yang akan menerima, kita yang akan menikmati. Maka di samping amal-amal saleh, maka perbanyaklah berbuat baik. Sebarkan kebaikan. Tinggalkan sesuatu yang baik dan bermanfaat dan bisa dipakai orang setelah kita mati. Bernamanya sedekah jariah. Atau ilmu yang allamahu wa nasyara, ilmu yang disebar luaskannya, atau masjid yang dibangunnya, atau air yang dialirkannya, atau sumur yang digalinya, atau rumah untuk orang lain yang dibikinkannya. Pakai salah. Pokoknya lain orang nak berumah, pakai. Itu pesannya. Sedekah yang dikeluarkannya ketika masih sihat dan masih hidup. Itu salah beda. Bersedekah ketika masih sihat, ketika hidup berbeda dengan bersedekah ketika sakit dan ketika mati. Bersedekah ketika sihat berbeda dengan bersedekah ketika sakit. Bahkan ada orang yang bersedekah kerana ingin sembuh, sedekahnya tu. Orang ketika mati lalu bersedekah, wasiatnya itulah kajaleh jo. Harta tu kali bagi-bagi orang. Cuma dia berwasiat. Tapi orang ketika hidup bersedekah itu atas kemauannya sendiri. Ketika sihat, ini mesti berguna. Rawan murah gigi tangga. Lagi amal orang kurang gigi tangga. Tu doa ancak. Tinggal orang ambil sup selai. Coba dikunyah-kunyah no ya pengunyah. Jadi orang tulang-tulang sup yang dikuih-kuih tulang tu dicucuk-cucuk. Pencucuk ni ada. Lagi ambil orang sebelah lah. Dia nak kamu hen aku sebab dah habis lah. Karak kalian bagi lain orang sebelah. Ya pengunyah. Kulung-kulung mila sampai jam kan cair lah mau ameknya. Nancak tu itu. Gigi tak kok. Rawan maha. Kita Bali. Lalu lagi yang kurang. Murah rawan. Gigi tak ada. Bagi yang kurang. Nilai berbeda. Itu makanya sedekah yang dikeluarkannya ketika dia masih hidup dan ketika masih sihat. Ketika lah mati lalu anaknya berawakaf. Itulah jaleh jur.
tak kepeguno dinoleh. Jadi kalau kemagiah durian ketika orang amuh makan durian, kak selalu. Ditunggu jatuh, tapi kabeh itu tak jatuh. Wah. Amun dah menyindir itu contoh saja. Jadi jangan abaikan di samping kita mempersiapkan sesuatu setelah kita mati, jangan lupa kebaikan-kebaikan yang kita sebarkan itu persiapan secara langsung. Yang setelah kita mati nanti menyusul namanya yalhaq. Yalhaq namanya. Analah kita persiapkan berarti lah ada di sinan. Setelah kita di sinan nanti ada namanya menyusul. Ana menyusul setelah kita mati. Jadi dua. Analah kita persiapkan yang mahdun, kita nanti akan terima. Di kubur nanti di akhirat. Coba nulah do. Setelah kita mati, lah kita tempati sampai itu nanti akan datang mengalir yang lain-lain. Karena kita tinggalkan yang baik-baik. Kita sebarkan yang baik-baik. Hal yang berguna manfaat untuk orang lain. Termasuk doa-doa kaum muslimin. Kajiannya sih kuah. Belum tentu anakmu mendoakanmu. Tetapi muridmu nanti yang akan mendoakanmu. Karena muridlah yang tahu betapa besar jasa guru. Kadang-kadang anak tidak tahu ya orang tuanya. Nyalah sibuk saya. Dia bagi-bagi hartanya dah balik ke rantau. Sudah habis. Kadang-kadang teman-temanmu yang menuakanmu bukan saudara-saudaramu. Kadang-kadang di mana kamu berada, kelompokmu, majlismu yang menuakanmu, bukan keluarga besarmu. Kadang-kadang manfaat itu datang daripada yang tidak kamu sadari. Karena kamu pernah berjasa, pernah membantu, pernah menolong, pernah melapangkan, memudahkan. Justru itulah nanti akan mengalir ke tempatmu. Dia awak membantu, menolong itu tidak bara awak, tapi duran awak tolong, kadang itu berjasa. Setelah kita mati, mengalir dia.